Ya, silakan Mbak Vicky untuk memperkenalkan daerah asalnya, keanekaragaman yang terdapat dalam kebudayaannya, ya, yang menyesuaikan dengan pakaian yang dipakai dan apa yang terdapat di dalamnya. Silakan Mbak Kak Vicky Amalia Rahma dari Papua. Ibu ini share screen atau bagaimana Bu? Silakan baik. Kalau tidak usah gimana? Tapi dibacakan agar yang lain bisa terlihat. Atau share screen? Share screen saja ya sudah, share screen sesuai dengan yang kesepakatan kita. Silakan Mbak Vicky Amalia Rahma di share screen. Saya share screen video yang kemarin saya ini ya Bu ya, saya buat kemarin. Oh iya, ya silakan. Ibu apakah bisa kedengaran suara saya Bu? Suaranya bisa terdengar, suara Kak Vicky, tapi suara di videonya belum. Atau lagi di pause mungkin. Bagaimana Bu? Suara videonya memang belum diputar atau bagaimana? Baik, perkenalkan nama saya Vicky Amalia Rahma. Saya mahasiswa Teknik Sipil dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong. Saya akan tampilkan kampus saya. Ini adalah kampus Unimuda Sorong.
kota yang sangat-sangat benar-benar penuh dengan penduduk ya Bu. Orang kebanyakan berpikir bahwa Papua itu masih eh, hutan belantara ya. Iya, orang ibu pribadi misalkan ya yang jauh di Papua ya iya. Ternyata padat ya penduduknya. Iya Bu, sangat padat Bu di sini. Kemudian eh, di Papua ini Bu kaya dengan tempat wisatanya Bu. Ada banyak tempat wisata yang ada di Papua ini. Ada Danau Ayam Marum. Kebanyakan di Papua ini tempat wisatanya itu dia tergolong dari ini Bu, pantai-pantainya Bu seperti Tanjung, terus danau Danau Famu seperti itu Bu. Mungkin cukup itu Bu saya sampaikan Bu. Ada lagi mungkin videonya tidak bisa diputar ya. Kalau tidak bisa nanti saat kita gabungkan saja nanti ya, kita gabungkan dengan video-video teman yang lainnya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan lewat Papua, misalkan Ibu nih, nanti teman-teman atau adik-adik yang lain yang mau bertanya tentang segala sesuatu tentang Papua atau tentang nanti daerahnya yang sedang presentasi, silakan saja ya. Mungkin Ibu langsung bertanya saja kepada Kak Vicky nih. Kak Vicky, memang benar ya yang Kak Vicky sampaikan tadi, terutama Ibu bahwa belum pernah ke Papua tuh ya memang bahasanya tuh kayaknya tuh Papua tuh mohon maaf gitu ya, mohon maaf sekali karena belum pernah ke sana tuh ya itu tadi kayak bukan terbelakang, akhirnya jauh terus nggak tidak ramai ya gitu. Mungkin dari Mbak Ulan yang mentor mungkin bisa menyampaikan pendapatnya atau bertanya tentang sesuatu hal tentang Papua. Di Papua itu seperti apa ya? Orang-orangnya itu loh Mbak, kebanyakan bekerjanya di bidang apa ya gitu. Kalau di Papua Bu, di sini kebanyakan pekerjaannya bangunan Bu. Karena kalau di sini dengan di Jawa itu kan beda Bu. Di Jawa itu lebih banyak potensi petaninya. Sedangkan di sini tanahnya itu tidak bisa untuk kayak nggak bisa untuk tanaman-tanaman Bu. Jadi kebanyakan di sini tuh bangunan atau enggak petambang minyak Bu. Karena di sini potensi minyaknya sangat besar. Lagi kan katanya di Papua itu kan banyak emasnya. Di sana apa juga ada tambang emas seperti itu? Ada Bu. Banyak ya, banyak di Papua banyak ya tambang emasnya ya. Kalau banyaknya Bu saya kurang tahu, tapi tahu, iya. Iya. Yang khas dari Papua itu apa sih Kak Vicky? Yang khas dari Papua? Misalkan ini Mbak Vicky Kak Vicky mau menyampaikan ke orang lain nih, seperti Ibu dan yang lain, itu khas dari Papua itu apa sih? Nah, yang menjadi ikon Papua dan yang membuat Kak Vicky itu ini loh Papua, itu apa kekhasan daripada Papua? Kalau ikon dari Papua itu Bu, biasanya burung cendrawasih Bu. Burung cendrawasih asal dari Papua ya, burung cendrawasih ya. Ya pernah sih waktu SMP atau SD itu dipelajari bahwa burung cendrawasih itu berasal dari Papua. Yang lain, teman-teman yang lain mungkin mau bertanya tentang segala sesuatu di Papua.
Saya mungkin. Ya, silakan. Tadi kan tentang Papua ya, mau nanya untuk saat ini kan memang Papua lagi kurang, apakah di tempatnya Mbak Vicky untuk apakah kurang aman juga karena ada KKB ya, saat ini kan lagi marak-maraknya ya, itu KKB beraksi. Apakah di daerah Pak Vicky juga merasa tidak aman? Mungkin yang dari Papua selain Kak Vicky siapa? Saya, Bu. Ya, Siti Munawara mungkin nanti bisa bergabung dengan Kak Vicky untuk menjelaskan tentang Papua dan menjawab pertanyaan tentang dari teman-temannya. Jadi digabung aja langsung. Coba mungkin dari Kak Siti Munawara untuk menjawab dari pertanyaan dari Anggun. Oke, izin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Anggun tentang keamanan atau tidak keamanan ya. Untuk di daerah Sorong sendiri, alhamdulillah sejak mungkin malah belum pernah gitu ya. Untuk memang ada kayak suasana-suasana tegang, tapi bukan yang gimana ya, bukan yang bahaya gitu. Nggak nyampe ke tahap yang bahaya gitu. Karena di sini alhamdulillah penjagaannya dibilang sangat bagus sih. Gitu untuk menjaga kami yang ada di sini gitu. Berarti artinya Papua tuh sudah maju ya Kak Vicky, Kak Siti Munawara. Papua sudah maju alhamdulillah, ya? Bu. Dari segi sektor ekonomi, kemudian bangunan, kemudian dari segi misalkan fashionnya, maksudnya sudah banyak sekali perindustriannya, seperti mall contohnya itu sudah sangat banyak ya di sana ya. Boleh izin menanggapi, Bu? Iya, silakan. Kalau dari segi ekonomi, mungkin banyak yang belum tahu nih. Kalau di Papua ini bisa terbilang ekonominya bagus ya, Bu. Karena di sini kalau dibilang pengemis tuh malah sama sekali biar satu orang pun malah nggak ada, Bu. Karena di sini alhamdulillah setiap orang punya rumah, setiap orang punya pekerjaan gitu. Jadi untuk ekonomi alhamdulillah di sini bagus, Bu. Gitu. Malah banyak orang yang dari Jawa merantau ke Papua karena mereka bilang gini, kenapa Pak merantau ke Papua bukannya di Jawa lebih maju gitu. Mereka jawabnya gini, di Jawa susah Bu cari kerja karena di sana sudah banyak orang. Kita pindah ke sini karena di sini peluangnya masih banyak gitu Bu. Padat penduduk dan di situ peluangnya masih banyak. Jadi peluang banyak sehingga bisa mencari keuntungan sebesar-besarnya ya. Membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, mencari lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Iya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi tentang Papua? Atau mau menceritakan kembali, mungkin dari tambahan dari Siti Munawara tentang Papua, yang tadi belum disampaikan dari Kak Vicky tentang Papua. Mungkin nanti tambahannya di pas saya presentasi sendiri atau gimana ya Bu? Langsung saja, ini mumpung sama-sama tentang Papua. Mungkin Kak Vicky langsung saja menambahkan. Atau mau slideshow, apa mau video gitu? Saya izin share screen video dulu, baru nanti saya arahkan ke PPT, Bu. Iya, terima kasih. Ibu, mohon maaf, saya ada kendala di share screen ini. Kira-kira kenapa ya, Bu? Ini sudah bisa kok share screen semua. Ini bisa, sudah Ibu ini
atur untuk bisa semua? Kemungkinan kendala jaringan. Mungkin ya. Oh ya, kalau jaringan di sana baik-baik saja semua ya, semua ada WiFi sudah sangat banyak ya di sana ya. Artinya sudah maju ya, sinyal, kemudian provider itu sudah banyak yang kuat di sana ya. Iya, Bu. Mungkin jaringan Kak Siti mungkin. Sambil menunggu Kak Siti, ini perkenalkan ya, yang tadi belum hadir atau terlambat masuk, ini mentor kita nih, Mbak Wulan namanya. Ini Mbak Wulan, saya hello Mbak Wulan, ya, ini ya mentornya ya, tadi yang mungkin belum datang. Ini Mbak Wulan, mentor kita, Tri Wulandari, beliau yang membantu Ibu dan yang menjadi mentor daripada mahasiswa, terutama nanti ketika luring. Kalau nanti luring banyak berinteraksinya dengan Kak Wulan, banyak berinteraksinya ketika nanti luring. Kak Wulan ini semester 7 dan sudah mau selesai berarti kalau semester 7. Beliau asli Madiun. Kalau Ibu kan masih pendatang ya, tapi kalau Kak Wulan ini asli Madiun, jadi sudah mengenal Madiun banget gitu. Oh, ini bisa nih, sudah bisa presentasi nih. Tuh, jangan di stop, di hide. Mungkin bisa dilewati dulu Bu, ntar saya minta tolong Kak Vicky untuk share screen kan. Soalnya di laptop saya nggak mau muncul gitu Bu. Tadi sudah muncul sih, cuman di stop tadi. Ya sudah. Maunya kan maksudnya Papua semua dulu. Munculnya hanya zoom-nya aja Bu, video sama PPT-nya nggak mau muncul Bu. Begini saja, nanti kan video sama PPT-nya nanti kan Ibu gabung ya. Nanti akan Ibu tampilkan juga. Jadi ceritakan saja deh, Kak Siti, tentang Papua. Mungkin yang ada di slide, yang ada di video itu diceritakan saja. Biar menghemat waktu dan nanti kan kita share. Nah, yang pertama nih saya masukkan rumah Honai. Teman-teman udah pada tahu nih belum rumah adatnya rumah Honai orang Papua. Nah, nanti bisa dilihat di PPT-nya. Nah, rumahnya itu kalau dilihat itu bisa unik gitu, bentuknya kayak bentuk jamur. Jadi dia punya atap itu sampai hampir menyentuh tanah kayak gitu. Karena di situ tuh keunikan, di balik keunikan tersebut ternyata ada manfaatnya nih. Yang pertama, kan karena di Papua tuh kalau lagi dingin tuh dingin banget, kalau lagi panas panas banget. Nah, di situ fungsinya untuk melindungi dari cuaca yang ekstrim kayak gitu. Nah, terus selain itu juga melindungi kayu-kayu dari rumah tersebut. Dan yang kedua, baju adat seperti yang tadi saya dan Kak Vicky pakai. Nah, itu yang di bagian roknya itu kan ada, itu namanya rok rumbai. Nah, terus atas baju, terus ini ada seperti mahkotanya kayak gitu. Nah, selanjutnya di Papua juga nih, mungkin teman-teman sudah pernah lihat di TV ya tentang bakar batu. Nah, di situ di mana masyarakat Papua itu biasa setelah mendapatkan banyak nikmat berupa makanan, kayak makanan kayak gitu, nah mereka mengadakan suatu upacara bakar batu di mana semua makanan dikumpul, lalu mereka bakar tapi menggunakan batu. Itu merupakan cara mereka untuk berterima kasih karena telah diberikan nikmat. Seperti itu. Nah, terus lanjut ke makanan nih. Di Papua ini pertama mungkin sudah banyak yang tahu ya makanan. Papua itu papeda. Ya. Nah, papeda itu biasa masyarakat sini nih paling senang banget kalau makan papeda itu disandingkan dengan kuah ikan. Nah, jadi makannya barengan gitu. Jadi di sini tuh papeda makanan apa ya?
bukan makanan pokok sih, sekarang makanan pokoknya kita juga sama nasi, cuman zaman dahulu makanan pokoknya itu dari sagu, salah satunya ini papeda kayak gitu. Nah, terus makanan pokok dua nih dari sagu juga Mungkin sama namanya. mohon maaf, Kak Siti, mohon maaf untuk makanan mungkin singkat saja karena kita nanti ada pertemuan tentang makanan ya. Mungkin diciptakan yang lain. Nanti yang lain juga begitu ya. Kalau untuk makanan mungkin diperkenalkan namanya saja. Untuk menghemat waktu mungkin bisa diceritakan yang lain lagi tentang keberagaman yang ada di Papua, tentang apa gitu. Nanti insya Allah pertemuan kita selanjutnya kebinekaan 3 tentang kuliner, nanti tentang makanan. Gitu. Ya, silakan. Saya lanjut ke keindahan alam yang ada di sekitar Papua sini ya Bu. Yang pertama tadi Danau Kamu, yang danaunya tuh cantik banget, hijau gitu warnanya. Nah terus yang kedua Gunung Jayawijaya, mungkin ada yang udah pernah dengar nih, gunung yang ada saljunya. Nah itu tuh ada di Papua, ya itu namanya Gunung Jayawijaya. Nah sekarang hewan ikonik dari Papua sendiri nih, yang pertama cendrawasih. Cendrawasih dari tadi Kak Vicky bilang, nah cendrawasih ini udah terkenal banget nih di dunia karena keindahan kecantikan burung cendrawasih ini sampai dikatakan sebagai burung surga kayak gitu. Nah terus kasuari. Nah kasuari ini juga hewan ikoniknya Papua sampai dia dijadikan sebagai lambang biasa kalau di pegawai PNS kalau di sini ya itu di bagian kiri atau kanan ya gitu ada lambang burung kasuarinya Bu, itu melambangkan Papua karena bentuknya tuh sama persis dengan Pulau Papua gitu Bu. Nah terus selanjutnya kalau floranya itu ada anggrek hitam, lalu yang kedua buah merah. Kalau buah merah di sini sering banget ditemuin di sekitaran jalan karena memang buah Papua ini sangat dekat dengan masyarakat Papua di sini, baik untuk pengobatan maupun dikonsumsi sehari-hari. Kayak gitu, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Kak Siti? Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman tentang Papua? Kak Siti sudah presentasinya yang menceritakan tentang Papuanya? Sudah, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang Papua? Oke, jika tidak ada kita lanjut untuk berikutnya ya. Terima kasih.